pertama begini, ini pandangan pribadi saya. Kata-kata kafir itu tidak bisa diingkari karena itu bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata kafir. Kafara, yakfuru, kafirun, ya. Dan kata-kata kafir itu dalam Al-Quran, ya, itu pada umumnya digunakan kepada orang-orang yang mengingkari adanya kebenaran. Makanya kafir itu kalau definisi bahasanya secara sederhana itu artinya yang menutupi. Ya. Kafara itu artinya menutupi. Apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah kebenaran. Nesyangi makada ini benar, tapi seakan-akan dengan keangkuhannya dia tidak mau akui. Itu kafara. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran kita kaitkan dengan akidah, maka otomatis orang-orang yang mengingkari akan kebenaran dakwahnya Nabi itu dalam bahasa Al-Quran itu adalah kafir. Dan itu tidak bisa kita otak-atik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kata-kata ini elokkah? Bolehkah? Cocokkah kita gunakan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita yang tidak sekeyakinan dengan kita? Kafara itu bahasa Al-Quran, non-muslim itu bahasa Indonesia. Non-muslim bahasa Indonesia. Kalau saya, ya, kalau saya mengatakan non-muslim, apakah secara otomatis saya mengingkari kalau non-muslim dia tidak kafir? Belum tentu juga kan? Belum tentu. Ini kan kalau dalam bahasa orang Arab itu mujamalah istilahnya. Ya, ada mujamalah. Ya sange mujamalah betuana. Ya, apa istilahnya dia? Ya hanya sekedar menyenangkan, tapi sesungguhnya dalam hati itu tidak begitu. Ya. Jadi istilahnya terkesan untuk supaya dengar saja enak saja didengar. Pak komakadaki misalnya kabire tentu macam itu. Nah, jadi hanya mujamalah untuk menjaga perasaan hai non muslim. Dia sedikit agak terima kalau itu. Nah, tapi lagi-lagi itu persoalan interaksi. Kalau saya tidak bisa, kalau kita bicara tentang akidah itu kata-kata kafir itu jelas tidak boleh di otak-atik. Karena itu bahasa Al-Quran. Orang yang mengingkari dakwanya Nabi, kebenarannya Nabi dan risalah yang dibawa oleh Nabi, pasti dalam bahasa Al-Quran harus dikatakan kafir. Titik. Itu tidak boleh. Nah, tapi kalau dalam bahasa keseharian interaksi, ya bisa saja mungkin non-muslim, jangan dikata-kata kafir. Karena kalau saya misalnya mengatakan kepada kita, Anda non-muslim, ya belum tentu juga saya secara otomatis mengakui bahwa Anda itu tidak kafir. Agak saya ini, ya kan? Apakah kalau saya mengatakan kepada Anda non-muslim, otomatis itu juga bahwa saya tidak mengakui kalau Anda kafir? Belum tentu. Nah, itu dia. Ya. Di dalam referensi literatur para ulama kita, orang non-muslim yang hidup di tengah masyarakat Islam, mereka itu tidak disebut kafir, tapi disebut dengan zimmi. Dan itu ada zimmi, ada harbi, ada muahad gitu. Ya, zimmi itu adalah seorang non-muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka mendapat perlindungan dari pemerintah Islam, tapi dengan satu catatan, mereka juga punya partisipasi pada negara. Apa itu? Kalau dalam konteks fikih klasiknya, mereka membayar apa yang disebut dengan jizyah.
Karena mereka itu tidak wajib ikut berperang. Dan non-muslim yang ikut berperang itu otomatis gugur kewajibannya membayar jizyah. Tapi orang Islam kalau kemam musuh namega waramparana kena zakat tetap harus dikeluarkan zakat. Coba itu Islam itu saking luar biasanya. Maka deh aja namu pakai neka sekepak oleh itu kak memusuh. Ade, mutai boleh kemam musuh karena kita wajib zakat, kita harus tetap bayar zakat. Non-muslim itu tidak wajib berperang, tapi ketika mereka ikut berperang, mereka itu digugurkan kewajibannya membayar apa tadi yang disebut dengan jizyah itu. Jadi disebut zimmi. Kafir zimmi namanya, kafir zimmi. Zimmi itu artinya ahlu zimma yang mereka mempunyai mendapatkan tanggungan, perlindungan dari negara. Jadi perlu memang didiskusikan. Kalau hanya sekedar mujamalah, ya, kalau sekedar mujamalah, ya, apa makoi? Ini kan hanya nama. Saya teringat dengan satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mantaji paparentai, dia kan memujuk mengumpulkan jizyah itu kan. Ya, dia mengumpulkan jizyah dari orang-orang Yahudi. Ya kan banyak orang Yahudi, Banu Nadir, Banu Kainuqa, Bani Quraidah, itu semua adalah kelompok-kelompok Yahudi yang ada. Ada sahabat yang diutus oleh Umar untuk datang ke perkampungan orang Yahudi untuk dikumpulkan agama sunnah, pajaknya, jizyahnya. Itu Banu Tagluk namanya. Itu Yahudi Banu Tagluk. Ya. Ini Yahudi Banu Tagluk, dia bilang sama pengumpul itu, kami tidak mau membayar pajak itu kecuali kalau pajak ini dinamai sedekah seperti orang Islam. Tapi maka dapat jizyah, dewele macam aja. Saya tidak mau membayar kalau ini disebut jizyah. Padahal memang kan mesti jizyah. Nasabah non-muslim, kalau dia sedekah kan tidak wajib karena dia bukan orang Islam. Tapi mereka mengatakan, pokoknya saya tidak mau, kami tidak mau membayar pajak ini kepada Umar kecuali kalau Umar rela merubah kata-kata jizyah itu menjadi sedekah. Jadi persoalan istilah. Ye bingungnya dia itu urus isuron, lisui, mapicak ko di pamunuta Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, itu orang-orang Yahudi Bani Tagluk, mereka tidak mau membayar jizyah lagi. Kenapa bisa? Kededena sana si cocok ko jizyah di telakangi pakamajana. Agak palelo na. Magkaday nako yero jizyah di robay nanti di sedekah, namanya mereka akan membayar. Maka pengurutan Umar lisuno kudangi kayak kamu bayar itu sedekah selesai. Itu penamaan. Sekarang pertanyaannya, Bani Tagluk itu ketika dirubah namanya menjadi dari jizyah menjadi sedekah, betulkah betul-betul yang dibayar itu ada sedekah? Tidak. Itu hanya nama saja. Ya, pada Tonir kira-kira begitu. Jadi, apakah kalau saya mengatakan non-muslim, ya, artinya Anda itu sudah terbebas dari kata-kata kufur? Belum tentu. Tapi mujamalah, ya istilahnya kita ini kan supaya digagas susah, saling menghormati. Kalau bisa sedikit diperhalus bahasanya, tidak apa-apa. Tapi pada dasarnya kita sudah paham bahwa ya matowe sitongan-tongan. Nah, kalau Anda non-muslim kan berarti bukan orang Islam gitu. Kalau bukan orang Islam kan ada juga namanya yang lain gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini menarik sebenarnya itu memang jadi memang pro kontra. Ya. Kalau saya dalam persoalan akidah tidak bisa ditawar-tawar.
Kalau kita bicara tentang akidah bahwa mereka itu tidak kafir, nah itu jelas tidak, pasti kafir. Terima kasih. Ya. Kasih.